الفاتحة على الله يعظ عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرون من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوبنا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره نعرف النزول معلم حسب الشاج نبذ المحلي وصاج نبذ السيطي وأصولهما وأمورهما وإلى روح بك محمد من حجم عيشة بن جاج جدي محمد بن قاين جدي هجي ملك بن سبيل بن جدي أنصار سعيد بن قاين يا عم الشيخ جدة تسليم عبد الغني مسلم بن عبد الغني نصيمة بنت سنوسين محمد بنت محمد حسن بن سنان وأصولهم وأبوهم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخوا لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذ قال إبراهيم enggak itu apa yang di atasnya lagi? Masalah Nabi Uzair udah belum? Yang dia tidur. Allah tidurkan dia selama 100 tahun sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما لا حول ولا قوة إلا بالله إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق صلاح الجسد والروح توبة النصوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بلادنا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله تعالى في القرآن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah
yang mengumpulkan kita di majelis yang penuh barakah, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pahala yang besar kita dapatkan berkat hadir di majelis ilmu semacam. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kallazi atau apakah kamu lihat atau lihatlah, ra'aita kamu melihat atau mengetahui, allazi marra ala qaryatin seperti orang yang berjalan melewati satu desa Baitul Maqdis sambil mengendarai himar, dan bersama orang tersebut ada sekeranjang buatin dan segelas minuman anggur, perosan anggur, yaitu yang dikenal dengan Uzair, ya, Nabi Uzair. Wahia khawiyatun, sedangkan kampung itu udah rubuh, ala urushiha, atap-atapnya udah hancur. Qala, lalu orang tersebut berkata, Nabi Uzair, anna kaifa yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Gimana caranya Allah menghidupkan ini kampung yang udah mati? Ya, isti'dhaman li qudratihi ta'ala. Hanya bukan enggak yakin, tapi bertanya untuk meyakinkan, mengagungkan kekuasaan Allah. Ya. Yakin Allah Maha menghidupkan sesuatu. Jangankan yang udah ada bahannya, yang belum ada bahannya aja Allah ciptain. Ya. Jadi bertanyanya itu Nabi Uzair, anna yuhyi hadzillahu ba'da mautiha, bukan enggak yakin akan kekuasaan Allah menghidupkan yang udah mati. Tapi isti'dhaman li qudratihi ta'ala. Karena mengagungkan kekuasaan Allah Ta'ala. Famadahu Allahu mi'ata 'am. Allah matikan Nabi Uzair selama 100 tahun. Tsumma ba'asa, terus Allah hidupin. Ahya'u liyuriyahu kaifiyata dzalik. Allah bangkitin setelah 100 tahun, ya, dihidupin lagi. Tujuannya Allah pengen perlihatkan kepada Nabi Uzair bagaimana cara yang bisa diterima oleh akalnya itu. Caranya Allah ngebangkitin yang sudah hancur, yang udah mati. Qala ta'ala, Allah bertanya kepadanya, kam labista, berapa lama kau tidur atau diam di sini? Makista huna. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Nabi Uzair bilang paling sehari atau setengah hari. Kenapa? Li'annahu nama awalan nahar qubidha wa uhyi indal ghurub wa dhanna annahu yaumun naum. Dia berpikir karena ditidur di awal siang, lalu Allah matikan di awal siang, Allah hidupin waktu terbenam matahari. Pagi dimatiin, sorenya hidup, kan dipikir setengah hari. Enggak? Dimatikan oleh Allah matahari terbit, dihidupin matahari terbenam, pikirnya setengah. Qala bal labista mi'ata 'am. Kata Allah, enggak. Kamu aku diamkan di sini, ya, matikan di sini selama 100 tahun. Kalau enggak percaya, anzur ila ta'amik. Lihat makanan yang itu bawa. Sekeranjang buatin sama segelas peresan anggur. Wasyarabik lam yatasanna, belum basi, lam yataghayyar ma'atuliz zaman, belum berubah padahal masanya udah lama 100 tahun.
buatin. Hah? Seminggu juga bonyok 100 tahun. Ya, begitu juga minuman 100 tahun. Belum apa-apa, belum berubah. Tapi ketika Allah bilang wanzur ila himarik, lihatlah kepada himar yang kau tunggangin tuh. Kan dia datang naik himar, naik ke oh, yang kedelai. Kaifa huwa? Bagaimana keadaan keledai? Fara'ahu mayyitan. Dia lihat keledai udah mati. Tapi bukan sekedar mati, udah jadi tulang belulang. Bahkan tulangnya udah putih-putih, udah hancur. Himarnya. Ya. Fara'ahu mayyitan wa 'idhamuhu baydun. Faluhu. Ya. Fa'alna dzalika lita'lama. Dia lihat keledai udah mati, tulangnya udah putih-putih, hancur lebur. Dilakukan oleh Allah, kata Allah, kami lakukan itu supaya kau tahu. Yang ini utuh, yang ini hancur lebur. Enggak setengah hari, udah ratusan tahun. Buktinya, himarnya udah jadi tulang belulang yang hancur lebur, udah putih tulang. Kalau ditiup ke tulang, bauran udah jadi debu. Ya. Walinaj'alaka ayatan, agar kami jadikan buat kamu ini satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan barang yang udah mati. Mampu menghidupkan kembali kampung yang udah hancur dan lain sebagainya. Ya. Fanadhara ilaiha wa qad tarkabat wa gasiyat lahman wa nufikha fihi ruh wa nuhika wa nahika. Dia lihat tuh kepada binatang tadi kedelai. Tiba-tiba tersusun tulangnya tuh, taruh kabar. Tulangnya yang udah hancur lebur, tersusun dilihat. Ya. Kemudian dilapisin daging. Udah tulang belulangnya, Allah tutupin daging. Nyata banget dilihatin. Bukan sihir nih. Allah yang punya urusan. Lahman, ditutupin daging. Ditiupin roh. Hidup aja tuh. Kedelai, keledai meringkik ya kok. Hah? Ya berbunyi ya. Gimana bunyi keledai? Bunyinya. Iya. Bunyi tuh langsung meringkik tuh. Hidup. Spontan cepet banget. Begitu cara Allah hidupin yang barang yang udah mati. Nabi Uzair sampai yakin. Falamma tabayyana lahu dzalika bil musyahadah qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tatkala nyata baginya hal itu dengan dia saksikan langsung dengan mata kepalanya dan dia berkata, Nabi Uzair, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Saya tahu dengan seyakin-yakinnya dengan ilmu musyahadah. Orang kalau dia tahu dengan pengetahuan yang langsung, itu nggak bisa dikalahkan. Ya, orangnya tahu nih, langsung musyahadah. Lihat langsung menyaksikan. Jangan dibilang ngarang. Ya. Karena dia pengetahuan yang langsung melihat itu lebih daripada segala-galanya. Antum melihat kejadian, lalu cerita kejadian itu kepada orang. Tanya, ente lihat dengan mata kelapa gue langsung. Dengan mata, udah mata kepala lagi.
Maknanya bukan mata kaki, tapi mata yang ada di kepala. Ya. Saya lihat langsung. Itu udah pasti. Kecuali kata orang. Nah, kagak, gue denger aja sih. Kalau denger aja tuh boleh jadi salah denger. Boleh jadi yang nyampein nambah-nambahin. Tapi kalau musyahadah, ya. Makanya kalau ngaji itu, belajar itu perlu melihat dan mendengar langsung yang bagus. Sekarang kan ada YouTube, benar gak? Ada YouTube. YouTube melihat dan mendengar langsung, bagus tuh. Tetapi nggak dapat barokah. Barokah ngumpul. Gitu. Jadi mana? Jadi mana? Rekamannya kapan? Ya nontonnya kah? Oh ini kan langsung. Bedanya kalau ngaji YouTube, ya langsung di apa itu media ya. Dia melihat dan mendengar langsung. Kadang-kadang pegang kitab, kita buka kitab dari rumah, ikutin, bisa. Tapi bedanya nggak langsung halakoh begini. Bedanya kalau halakoh begini itu barokahnya ada, barokahnya ada. Apalagi kalau belajarnya ame guru yang nyambung sanadnya. Guru pernah belajar sama gurunya, guru terus sampai dia. Ya, punya sanad nyambung kepada Rasul. Asarnya pasti ada. Dan orang kalau dia ngumpul di tempat yang baik, bergaul sama orang-orang yang baik, berarti dia melihat dan mendengar yang baik. Ketika dia melihat dan mendengar yang baik, yang kesimpan dalam hati yang baik. Karena Imamul Haddad mengatakan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang orang sono dibilang rungkat. Oh, no. Oh, no, kiri ya, pasukan kiri ya. Rungkat. Kok banget. Ilmunya baru segitu. Mau salah-salahin Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang udah ulama kaliber Ibnu Hajar dan sebagainya mengakui akan keutamaan Sayyid Muhammad Imam Syekh Nawawi Al-Bantani yang ngakuin akan keutamaan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dia yang baru buntet lagi pakai nyala belum sampai ilmu. Kata beliau tuh Imam Haddad, Miftahul Qulub itu kunci hati itu dua. Ini al-basar wasam, penglihatan mata dan pendengaran kuping. Nih maksudnya apa? Kalau kita ngelihat yang baik, kebuka hati. Karena kunci hati ini. Kalau kita mendengar yang baik, kebuka. Dia masuk deh. Amin. Tapi kalau kita yang ngelihatnya yang jelek, dengar yang jelek, kebuka juga. Masuk. Kalau ngedengar yang baik, ngelihat yang baik, yang masuk yang baik ke hati. Karena pintunya dia dua. Kalau mendengar dan melihat yang jelek, yang kebuka, hati kebuka, yang masuk. Makanya Nabi suruh pilih-pilih kalau bergaul. Almar'u ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama kawannya. Falyanzur may yukhalil. Maka lihat-lihat pada siapa yang bergaul. Ya. Jangan serampangan bergaul. Kenal boleh, tapi gaul ya tantaran dulu. Ya. Man sahibal akhyar ja'alallahu minal akhyar wa in kana minal asyrar. Wa man sahibal asyrar ja'alallahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Orang kalau bergaul sama orang yang baik, dia dikumpulin bersama orang yang baik. Walaupun dia orang buruk. Kenapa? Lama-lama jadi baik. Kan berpengaruh. Ya.
Itu biasanya malas ngaji, malas sholat, kumpul deh sama orang yang ngaji. Kumpul sama orang yang rajin sholat, gaul deh kemana-mana, gaul, lame-lame. Jadi rajin ngaji, jadi rajin sholat. Tadi nggak bener, jadi bener. Udah anak majelis, mainnya rajin banget. Tergaul sama tukang main gaple, main rem, tukang mabuk. Udah ngikut. Lame-lame nggak ngaji, nggak sholat. Itu. Kenapa? Karena yang dilihat dan didengar itu masuk ke dalam hati. Miftah, kunci hati dua. Hati. Jadi berusahalah melihat dan mendengar selalu yang baik-baik. Supaya yang masuk ke hati kita, ya, mau perlu ngaji terus-terusan yang pulang-pulang ya. Itu yang pulang, aneh mah pulang. Nah, dia lihat langsung tuh. Lalu dia berkata, wa'alam, a'lamu Allah ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa fi qira'atin i'lam. Pakai amrun min Allah. Ya. Kalau di sini a'lamu, saya mengetahui. Tapi kalau dalam satu bacaan i'lam, ketahuilah Allah ala kulli syai'in qadir. Wazkur izgana Ibrahim. Ingatlah ketika berkata Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tolong perlihatkan kepada aku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Qala ta'ala, Allah bertanya, awalam tu'min, apakah kau belum yakin, belum beriman bi qudrati 'alal ihya, atas kemampuanku, kekuasaanku menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim minta sama Allah diperlihatkan cara Allah menghidupkan yang mati. Allah tanya, itu nggak yakin? Awalam tu'min? Tapi Nabi Ibrahim menjawab, qala bal, bala walakin liyatma'inna qalbi. Yakin ya Allah, tapi biar tambah yakin lagi. Supaya hatiku jadi tenang, mantep, tambah yakin. Jadi itu bertanya bukan karena nggak yakin, yakin supaya tambah. Masa Nabi Ibrahim nggak yakin? Ente tanya nih, benar Ustaz? Iya benar. Bukannya ente nggak percaya? Ta'alahu ma'a ilmihi bi'imanihi. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah cara menghidupkan yang udah mati. Padahal dia tahu. Besertaan dengan ilmunya, dengan keimanannya kepada Allah. Bahwasanya Allah mampu menghidupkan yang mati. Ya. Tapi liyujibahu biman sa'ala faya'lamu sami'una gharadahu. Supaya dia bertanya dan dapat jawaban sehingga didengar sama orang yang membantahnya, orang yang nggak yakin. Termasuk kita, jadi mendengar ayat jadi tambah. Qala bala amantu walakin sa'altuhu liyatma'inna yaskunu qalbi bil mu'ayanati al-madmumati ila al-istidlal. Yakin ya Allah, tetapi supaya tambah tenang hatiku dengan melihat kenyataan yang langsung, ya, disertai dengan dalil bukti yang kelihatan banget. Qala, lalu Allah berfirman, khuz arba'atan minat tayr. Ambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Jinekin. Burung, jinekin maknanya tangkep,
ya, bawa, kemudian potong, udah potong cincang deh daging-daging me bulu-bulunya jadi satu semuanya, ya, diambil burung merah, burung elang, burung gagak, sama ayam. Merak, gagak, elang, elang, gagak, ayam. Potong, dicincang semuanya, jadiin satu, palanya doang utuh. Supaya palanya menunjukkan bahwa ini elang, ini gagak gitu. Ntar palanya yang dipegang tuh. Badannya udah nyampur bulu-bulunya tuh. Diambil comot seadanya aja deh. Kayak adonan yang udah diaduk. Tanding sini, 4 tanding. Pegang palanya burung gagak, burung merak, burung dipanggil. Gagak, datang si gagak. Daging-daging yang udah nyampur ke sana tuh masing-masing nyatu. Aranin palenya, jadi gagak itu. Merak yang udah nyampur tadi mise sendiri, ya. Film-film benar tuh yang kita saksikan itu. Ya Allah, itu disebut mukjizat. Summa ja'al ala kulli jabalin min jibali ardik. Kemudian jadikanlah atas setiap gunung itu daripada gunung yang ada di bumimu minhunna juz'an. Setiap gunung itu, bukit itu bagian-bagiannya taruh. Summa du'uhunna, kemudian panggil. Ya'ti naka sa'ya. Kata Allah, udah cincang, taruh situ, tumpukin di 4 bukit, ya, kemudian panggil, dia bakal datang kepadamu dengan segera. Dijalanin tuh Nabi Ibrahim, ya, yang tadi saya bilang, diambil beberapa 4 jenis, kemudian dipotong, dicincang-cincang. Wa'lam annallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana fi san'ihi. Fa akhadha tawusan wa nasran wa ghuraban wa dikan. Diambil Nabi Ibrahim burung merak, burung elang, burung gagak, dan ayam. Dik. Wa fa'ana bihinna ma dzukira. Dikerjain oleh Nabi Ibrahim apa yang disebutkan. Wa amsaka ru'usahunna, dipegang kepalanya. Satu-satu dipegang tuh. Indahu wada'hunna patatoyaratil adzau ila ba'diha. Terbang. Dia punya bagian-bagiannya itu masing-masing kagak ketuker. Daging bulu gagak enggak ke merak. Daging burung merak enggak ke gagak, enggak nyampe. Masing-masing tahu kepalanya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Ada mau nanya? Enggak ya? Hah? Bisa. Tandain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha biha nubawsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah wa karamih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Awal insyaallah tanggal 23 Agustus.
hari Sabtu, malam Ahad. Biasanya masing-masing tempat punya grup ya. Nah, tolong diingetin Ji. Di grup itu diingetin. Itu. Wah, ingetin loh, kadang-kadang kan manusia yang lupa ya. Ingetin. Bantu ngingetin. Ar-Raudhah aja. Tugas ente ingetin jamaah Allah supaya hadir. Karena saya nggak undang jamu-jamu luar, nggak bisa ngurus sih ngeri banyak kan. Allah yang Raudhah, Tahiriyah, Al-Kamiliyah, At-Taubah, Al-Huriyah, di Cempaka, udah 8 tempat juga banyak. Datang, oh yang datang beribuan gue ngurus ini gimana? Datang ribuan, gopek deh udah enak deh ngurus ini gopek. Sayang kalau antumnya kayak datang, yang jamaah luar kan mau datang itu, orang jamaah sendiri nggak diingetin. Saya udah ingetin berkali-kali. Ya niat antum. Kalau dia niat pasang niat mau hadir, insya Allah hadir. Kalau udah pasang niat deh, oh hadir dah, dia nggak bakal hadir. Tapi kalau udah pasang sini nih, hadir biar kata sebentaran gitu. Insya Allah Allah gerakin. Orang mau haji mau umroh, dari dulu nggak ada niat, kagak berangkat. Ya, gimana berangkat duit kagak? Ya jangan, duit kan urusan Allah. Allah maha kaya. Udah niat haji, mau umroh, haji sini. Ntar ada aja di jalannya. Tapi kalau nggak niat sampai mati, sampai botak nggak berangkat. Karena aniyah, ya niat itu kendaraan kita. Niat itu kendaraan. Antum kalau niat kemana sampai niatnya mau ke Solo nih, duit belum ada tapi niat berangkat. Ya, walaupun numpang, niat berangkat, numpang. Ini supirnya, ini jadi supirnya, ya kan bisa akal-akalin. Iya supirnya deh, tinggal anda berangkat. Tapi lo nggak kasih duit harian nggak apa-apa, makan biar gampang. Tuh niat namanya. Kalau nggak niat biar duit banyak, nggak jadi. Kalau kagak niat, jadi segala yang baik pasang niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaba amraka wa adaq. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa minna bil 'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil